Nah, terima kasih Bapak Atiana dan teman-teman sudah berikan kami kelompok 5 menyampaikan hasil tadi bersama. Kami mendapatkan tema topik 5 ya, yaitu menuju sekolah damai. Untuk anggotanya dari kami itu ada Bu Eni Trisulistiawati, Da Martini, Da Mary Ayu Fronitasari, Da Rahayu Nur Hayati, Da saya sendiri Siti Solikah dan Bunda Sudiasi. Untuk capaian pembelajaran sekolah yang damai, yaitu mampu menganalisis apa saja ancaman dan tantangan yang terjadi. Yang kedua, mampu menganalisis apa saja kapasitas yang dimiliki. Untuk refleksinya itu dimulai dari diri sendiri, ya. Pertanyaan pematiknya, bagaimana lingkungan sekolah yang Anda dambakan? Mungkin bunda-bunda di sini bisa menjawab. Kita kan semua pendidik, ya. Kira-kira lingkungan sekolah yang bagaimana sih yang kita dambakan itu? Mungkin bisa jawab, monggo Bunda. Kira-kira yang gimana ya? Lingkungan sekolah yang Yang nyaman, Ya, yang menarik, menyenangkan. ya, pastinya dan yang aman menyenangkan. untuk anak, ya, Bun. Ya. Kemudian kira-kira langkah-langkah untuk mencapai sekolah yang kita dambakan itu langkahnya apa aja untuk mewujudkannya? Ya, pertama bisa kolaborasi dengan komite sekolah. Terus yang kedua dengan wali murid itu bisa kita Lingkungan sekitarnya. mewujudkan sekolah yang aman dan damai begitu. Bersosialisasi dengan orang tua murid. Ya, itu kuncinya, nggih. Tentunya di Kita harus komunikasi yang aman. bekerja sama dengan wali murid, kemudian lingkungan di sekolah, dan kemudian orang terkemuka. ya, benar sekali. Kira-kira untuk mewujudkan sekolah tadi, kira-kira tantangannya apa saja ya, Bun? Biasanya justru dari Kita lingkungan yang sulit, Bunda. Mungkin dijak Ya. kerjasama yang sulit untuk membentuk suatu lingkungan yang damai. Ya, dan kemudian Ya, mungkin betul. kalau kita menginginkan sarana prasarana itu mungkin kadang terbatasnya gitu. Dengan biaya. Terbatasnya lokasi. Terkendala. Iya, terkendalanya. Iya, apalagi yang desa, yang TK desa itu susah sekali. Oke, ya. Mungkin bisa mendekati kepala desanya, Bun. Oke. Kemudian untuk ini nggih, untuk aktivitasnya ini kami mengambil permainan. Nama permainannya itu Ayo Bermain di Sekolahku. Nah, cara bermainnya itu nanti tiap anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian ada dadunya. Dadunya nanti dilempar secara bergantian. Nah, kira-kira nanti dadunya itu yang keluar huruf apa? Di sini ada A. A itu ancaman gitu. Ancaman. Dan R itu kerentanan dan K itu kapasitas. Kemudian tiap kelompok menjalankan bidaknya sesuai dengan mata dadu yang muncul. Tiap kelompok mengambil kartu sesuai dengan simbol yang ada pada papan ular tadi. Setelah mencapai ujung langkah, serta menghitung poin yang didapatkan. Jadi nanti ada poinnya di setiap kartu yang keluar itu. Kalau A itu ancaman, itu poinnya itu kosong, tidak ada poinnya. Tidak dapat nilai. Iya, tidak ada. Untuk R itu -1 dan K itu nilainya 1 poin. Kemudian setelah itu pemenang adalah kelompok yang mendapatkan poin paling banyak. Nah, keterangannya ini ya Bun, untuk tadi kapasitas yang kartunya huruf K itu nilai 1 poin. Untuk huruf kartu yang kuning yang R itu bernilai 0 dan untuk ancaman itu -1. Kemudian
dari permainan ini nggih tadi, kira-kira mengapa permainan tadi bisa gagal? Kira-kira tadi kan anak kita ajak bermain, terus kalau permainan itu pasti ada menang dan kalah ya. Ya. Nah, dari permainan ini tadi, kira-kira bisa gagalnya kenapa? Monggo. Mungkin karena banyak yang berhenti di huruf A dan R. Oh iya, nggih ya Bun. Jadi Karena sudah untuk berhenti di situ. ya untuk mendapatkan kemenangan itu bisa berhenti di huruf A. Nah, Iya. tidak bisa melanjutkan Pasti. lagi. Oke, dan Ya. karena tadi setiap huruf ada nilainya, ada artinya. Jadi kalau ternyata kartunya munculnya huruf A, berarti tidak mendapatkan poin atau malah Tidak minus. dapat. Oke. Kemudian Ya. apa yang harus dikuatkan untuk mengurangi resiko? Kira-kira untuk menguatkan agar tidak apa? Untuk mengurangi resiko kekalahan, kira-kira apa? Sebisa mungkin berdoa ya Bun. Karena namanya Pasti. permainan Berusaha. tadi pakai dadu. Itu kan juga nggak tahu kita Iya. kalau Motivasi. setiap permainan pasti ya inginnya menang. Tapi karena yaitu mungkin beradu nasib juga. Itu yang sebisa mungkin tidak berhenti di huruf A dan huruf A. A. Kemudian, jika dibolehkan menambah kartu kapasitas, kartu apa yang ingin Anda tambahkan? Kira-kira pinginnya berhentinya di mana, Bun? Pingin berhentinya di mana? K. K. Iya, di huruf K, nggih, karena Kapasitas. tadi nggih. harus Untuk dapat menambah nilai. poin. K. Oke. Nah, tadi dari ini tadi kan artinya kan itu ancaman. Ancaman itu untuk menjaganya itu kita harus mengurangi seminimal mungkin ancaman ini dan kerentanan ini. Agar kapasitas itu yang lebih meningkat dan resiko bisa kita minimalisir. Ancaman itu bisa datang dari eksternal. Eksternal itu faktor dari luar dan internal itu dari dalam diri sendiri. Oke. Nah, kemudian dasar sekolah damai itu nih ada beberapa. Apa itu sekolah damai? Sekolah damai tadi apa, Bun? Sekolah yang aman, menyenangkan, ya, budaya damai. menciptakan budaya damai. Nah, tadi dari topik 1 sampai 4 tadi kan sudah dijelaskan, ya. Kita itu hidup di Indonesia yang beragam sekali keanekaragamannya. Jadi kita budaya. dan apalagi kita menjadi pendidik yang tadi dikatakan Pak Atiana tadi, dari dasar kita yang menjadi fondasi kita yang mengajak anak-anak itu membentuk karakternya. Ya, membuat lubang. Jadi kalau kita memfasilitasi anak dengan sekolah yang aman, yang damai, pasti anak itu akan nyaman dan semangat sekolahnya. Kemudian bisa tercapai keinginannya dan insya Allah karakter anak juga akan Mungkin lewat laptop. Aku yang ini tapi ini komponen sekolah damai kebijaksanaannya yaitu interaksi, promosi, sarana dan partisipasi. Ini ada pasalnya ya Bun, ada undang-undang prinsip penyelenggaraan pendidikan itu ada di pasal 4 ayat diskriminasi demokratis, keadilan, tidak diskriminatif, HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Lalu hak anak itu ada konvensi hak anak di PBB. Dan sekolah anak juga ada nomornya. Kemudian dari kerentanan itu yang terjadi itu kadang ada perundungan. Bisa dilihat Bun. Sekarang itu kan zamannya teknologi sangat canggih dan anak-anak itu mengakses internet itu kadang dibiarkan sama orang tua. Nah, itu sebetulnya kesalahan. Sebaiknya kita dampingi anak-anak kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kadang itu di TK itu sudah ada seperti ini, kerentanannya itu perundungan.
Mungkin ada kasus nggak Bu? Sekolahnya ibu-ibu pernah ada kasus perundungan nggak? Mungkin cuma dari verbal ya, dari kata-kata. Ya, Ya. Kamu gendut, Anak-anak. Nyek-nyek, kayak gitu. Nah, kadang ejek-ejekan. apa? Kamu Ngejek, naik sepeda ngejek-ngejek motor, aku naik begitu. mobil. Nah, kayak gitu sebetulnya itu sudah termasuk ke bullying ya Bu ya. Nah, kita sebagai pendidik sebisa mungkin kita mengingatkan anak-anak kita agar tidak terjadi seperti itu. Kemudian kerentanan yang selanjutnya kekerasan seksual. Nah, kita jangan meskipun kita mengajar di TK, kita jangan meremehkan ya Bu ini kerentanan ini. Karena ya tadi dengan akses internet yang semakin mudah, kadang kita tidak tahu yang dilihat anak itu apa. Nah, kita sebaiknya membatasi anak-anak itu dalam mengakses gadget dan sebisa mungkin kita kunci agar anak tidak mengakses hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang meskipun kita lihatnya tidak itu, tapi kadang ada iklan kayak gitu yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu bisa membahayakan. Kemudian kerentanan yang selanjutnya yaitu diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi tadi nggih bisa kayak tadi nggih Bu ya. Mungkin ada anaknya orang kaya, kemudian yang kadang mengejek. Nah, seperti itu. Kita sebagai pendidik sebisa mungkin kita memberikan contoh. Misalnya ya tidak pilih teman, terus tidak mengejek teman, seperti itu gitu ya. Dan intoleransi. Mungkin tadi nggih ada beberapa muridnya Bunda tadi yang berbeda agama, alhamdulillah kalau diajarkan untuk bertoleransi ya. Tapi kan sekarang itu kadang anak-anak itu secara itu pakai tanya agamamu apa, kayak kalau kayak beda gitu kayak gimana gitu. Tapi ya Allah dengan kita tanamkan pendidikan dari sejak dini, ya Allah anak mempunyai akidah yang kuat. Kemudian survei sekolah damai untuk menguatkan kondisi damai di sekolah. Bisa kita lakukan ya. Ini ada beberapa survei dari ancaman tadi, ancaman faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol oleh sekolah. Karena kan dari luar nggih, dan anak itu kan sekolah cuma waktunya beberapa saja. Tidak begitu lama. Kemudian kerentanan ini dari faktor internal yang bisa dikontrol dan ditingkatkan kapasitasnya. Ini kan dari diri anak. Mungkin kita sebagai pendidik bisa menguatkan dengan memberi pengarahan kepada anak-anak dan memberi semangat motivasi. Demikian tadi Bapak dan teman-teman presentasi kami dari kelompok 5, yaitu tentang sekolah yang damai. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir tadi, yang belum. Stop share, Pak. Iya. Iya, nggih Bapak dari kelompok 3 nggih.